Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Dan yang kedua pula, tak lupa pula marilah kita hantarkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul sifat dan karakteristik hukum Islam. Sifat yang pertama yaitu sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, penceraian, dan kewarisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk-bentuk umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua yaitu elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Elastis maksudnya yaitu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan lurus. Kelestarian mencakup segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma dan kaku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna beristijihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Yang selanjutnya yaitu universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu, yaitu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semua alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat selanjutnya yaitu, dan kami Allah tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembiranya, sebagai peringatan, tetapi lembayakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang-orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Yang selanjutnya yaitu dinamis. Dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga hingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Dinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesungkaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaan, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawar hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha untuk memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Sandi-sandi dari kedinamisan hukum Islam adalah meniadakan kepicikan, menyidikan tugas,
menyadari akan hukum yang cara berangsur-angsur dan memperhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan atau dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dan Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukum yang rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila ditetapkan sebagai dan ditinggalkan sebagai lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa al-abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah bawa hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Selanjutnya bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensi yang berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, yang terkandung di dalamnya tidak dapat binar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contoh, sewaktu-waktu melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu berucap Umar radhiyallahu, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal itu. Selanjutnya bersifat ta'akuli. Kedua yakni ta'akuli bersifat dalam bidang muamalah. Ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilal dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada masalah atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuai dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan di materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.